luar biasa. Makasih. Saya ketemu kakak waktu pertama kali 2002 kak, kalau tidak salah ya. 2002 sampai waktu kegiatan apa waktu itu. Waktu Lukas dorang masih wakil bupati. Ya, masih wakil bupati. Beliau kakak masih jadi wartawan ya, Ya. baru Masih muda waktu itu. masih muda. Saya baru 21 tahun. Dan sampai puji Tuhan sampai hari ini kita sudah tua seperti ini, jadi persaudaraan, persahabatan yang kakak dengan keluarga dengan anak itu kita sampai detik hari ini masih bisa ada hari ini. Jadi ya berapa hari saya kalau tidak dengar suara, tidak lihat muka, baku telepon tuh mau dengar suara saja. Bukan karena partai, Bukan karena apa. jabatan, bukan karena apa semua yang duniawi, tapi karena memang hati ini ada. Hati. Jadi kakak luar biasa. Bukan saya sendiri, tapi banyak yang saya ingat kakak ini jadi guru untuk kami semua, jadi orang tua untuk kami semua. Yang anak-anak kami yang dari gunung, dari mana kakak bisa tampung. Ya hasilnya orang ada yang jadi bupati, ada yang jadi DPR. Banyak yang kakak rekrut mereka. Seketika kakak mulai bawa wartawan dari Jawa Pos menjadi Cepos. Sampai apa-apa pos, sampai dia mulai mendirikan lain-lain. Ya, kita tidak, saya sulit untuk menghitung anak-anak. Karena terlalu banyak anak-anak berguru kepada kakak. Yang kakak juga menjadi orang tua untuk kita semua gitu. Sampai bahkan kami punya anak. Kami punya anak terus cucu. Sampai hari ini kakak masih tetap seperti ini, masih anak-anak kita juga masih berguru sama kakak. Dan saya sampai hari ini heran, kadang kakak ini kapan tuanya gitu. Dari dulu. Kapan tuanya, kapan kayanya. Dari dulu kita lihat masih kecil baru kita lihat kakak seperti ini, kita belum kawin sampai sekarang kita punya cucu juga, tapi kakak ini tetap begini terus. Saya heran gitu, artinya Tuhan tetap jaga kakak, terus anak-anak juga sudah sekarang besar. Amin. Karena kebaikan hati dan sosialnya, nilai kebersamaan itu mahal yang kakak tanam dalam setiap manusianya. Orang lain menabung uang di bank, menabung lain-lain, tapi ya kakak menabung itu berkat yang tidak ada nilainya, tidak bisa dibeli dengan uang. Itu yang kakak tanam ke manusia. Itu. Jadi itu yang membuat kakak bisa menjadikan manusia Papua ini banyak. Itu. Termasuk kakak Lukas yang ada hari ini terus. Saya kemarin ketemu waktu pelantikan luar biasa. Koni. Kakak ada di situ. Ketemu beliau. Belum pegang tangan itu dia pegang kuat sekali baru. Dia pegang lama. Jadi karena tangan dia pegang saya, orang mau salaman jadi tidak bisa. Jadi saya tidak enak. Saya terpaksa ikut. Terpaksa ikut sampai ke mobil. Itu kebiasaan beliau kalau lama tidak ketemu. Ya. Beliau itu luar biasa karena apa namanya? Beliau lahir di era dia bapaknya seorang penginjil. Beliau juga sama, bapaknya seorang penginjil, ikut misionaris di Ilu. Kemudian ada berkenalan dengan baca tulis. Kemudian ini perubahan peradaban itu kayak kemarin sore. Karena sebelumnya kita masih tidur di Hone. Masih. Saya ikut juga tidur di Hone. Dengan tungku api di tengah-tengah, kemudian nanti karena kaki dingin nanti kaki baku dekat ke api. Hone kecil itu bisa 40 orang. Tumpuk semua di dalam. Ada juga naik lantai 2. Tidur dengan asap-asap. Nanti anak-anak ini rajin. Ada rajin bikinkan saya kopi. Rupanya setelah sekian bulan sebetulnya dia mau ikut turun. Pura-pura bikin kopi minta ikut turun. Aduh bapak saya belum tahu kota. Bapak ajak saya ke itu Leron itu. Tapi sudah mendahului dia. Iya. Anak-anak banyak. Itu satu episode di dalam hidup saya yang mungkin kalau saya ada uang itu saya mau pengen bikin film. Itu satu episode yang indah sekali. Iya. Itu bukan satu episode lagi, tapi
Saya pikir kalau mau diceritakan itu mungkin film itu rollnya bisa habis itu. Karena perjalanan hidup itu ceritanya panjang. Panjang sekali. Karena ini kita hitung saja dari 2000 ke 2022 ini Sudah sudah berapa? 22 tahun. Sudah 22 tahun. Kalau itu diepisodekan itu berapa? Iya. Gitu. Karena itu tahun loh, bukan hari, Tahun. bukan bulan. Soeharto datang tahun 94 ke Buper. Dia adakan acara pramuka. Saya pimpin di redaksi. Jadi mulai dia, kalau Soekarno kan dia meninggal tahun 70-an. Itu saya masih kecil, belum tahu. Jadi mulai Soeharto ganti Habibie, ganti sibuk-sibuknya tim 100, ganti Gus Dur yang dia 1 Januari itu paksa mau lihat matahari terbit di Papua padahal dia tidak bisa melihat. Ini kan bahasa yang bagi orang Papua ini, orang Papua menangis lihat Gus Dur ingin di Papua saksikan matahari, melihat matahari di Papua. Itu bukan mataharinya, bukan Papuanya, tapi dia mau datang di kita hati gitu loh. Itu yang banyak orang menangis tuh. Sehingga dia katakan, setelah saya suruh Pak Numberi cek arti makna bintang kejora itu di dokumen Belanda itu land of flag, sudah kibarkan. Tapi dilarang oleh polisi Bimantoro. Jadi kita masih ada persoalan benak pikiran tentang simbol-simbol. Sudah jelas dokumennya itu land of flag, bukan nation of flag. Itu bendera tanah, bendera budaya, bendera kebanggaan kami gitu loh. Orang terjemahkan bendera. Orang saya pikirkan lain, bawa senjata. Itu yang kita di dalam bernegara ini kita berpikir saja belum beres. Satu hal yang Gus Dur katakan selain itu adalah kenapa berpikir dilarang. Makanya ada TAP MPR melarang ajaran komunisme, sosialisme. Ikut ajaran. Kenapa pikir? Tuhan suruh kita berpikir, makanya kita dikasih pikiran. Nanti disaring yang baik yang mana, ini yang mana kan gitu. Terserah pilih yang mana, itu Tuhan kasih itu kebebasan untuk memilih. Tapi negara yang di situ katanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, kau jangan mikir gitu loh, kau bagaimana? Itu alinea pertama lagi. Ya, pembukaan undang-undang alinea pertama. Lo mikir saja sudah, mikir tentang ini komunisme tidak boleh, lah mikir kok tidak boleh gimana ini logikanya kan. Hanya Gus Dur satu orang yang dia teliti bahwa ini fatal. Semuanya pakai emosi. Ini karena Gus Dur pakai hati. Ya. Hanya Gus Dur yang bisa paham budaya, adat, manusia dari Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke itu Gus Dur yang paham. Bahkan di luar. Tuhan Allah taruh bahasa mereka, budaya mereka, adat mereka itu Gus Dur paham. Macam dulu bahasa yang dia bilang, saya mau lihat matahari terbit. Yang tadi kakak bilang, sedangkan dia tidak bisa lihat matahari itu. Itu sebenarnya dia mau itu melihat Papua itu, orang Papua harus tersenyum. Mereka harus bangkit. Iya. Saya harus injak di tanah itu, baru saya harus memulai. Jadi bahasanya itu sebenarnya kalau orang berpikir itu selalu mungkin melihat mau matahari. Sebenarnya logikanya, dia tidak mungkin lihat matahari terbit kok. Gitu. Tapi dia mau lihat Papua itu kebangkitan harus mulai dia yang melakukan itu. Harus tidak ada orang lain. Makanya Papua itu maunya apa? Kamu maunya apa? Ya buktinya kakak bisa lihat. Dia bisa izinkan itu kibarkan bendera kejora itu tidak boleh lebih tinggi dari merah putih. Bisa membiayai kongres dengan dana 1 miliar, 2 miliar. Nama Papua pun Irian Jaya diganti jadi Papua. Itu saya seluruh rakyat itu Papua ini menangis sampai detik hari ini. Mereka hanya menceritakan sosok Gus Dur itu. Dan guys sampai sekarang, waktu kemarin 2019 kerusuhan juga ada Papua masih banyak yang menziarahi ke kuburan Gus Dur.
orang-orang Cina, orang-orang minoritas terutama, ketika keadaan itu mereka hati sedih, kok keadaan kita bangsa begini, kerinduan kepada Gus Dur semakin besar, sehingga mereka datang ke sana. Itu 1 tahun, itu kotak yang orang ada sumbang-sumbang saja bisa 2,5 M dari orang datang. Jadi dia lebih terkenal ketika sudah meninggal daripada masih hidup. Iya. Ini orang itu unik juga. Karena semua apa yang dia pernah bicara dan pernah apa yang lakukan itu pada saat itu orang tidak paham. Karena banyak yang lawan politik juga. Tapi setelah begitu dia pergi, baru mereka paham, baru mereka mengerti. Ternyata apa yang pernah dibicarakan atau dilakukan oleh Gus Dur benar. Karena kesaksian mereka itu yang benar membuat hari ini tidak pernah habis untuk datang bersiarah ke makamnya beliau. Dan semua kita sebagai orang Papua ya, itu dia lakukan, kami kok menangis. Pada saat itu saya masih muda, masih ingat. Ketika dia cerita itu, dia putuskan Papua di Irian Jaya ganti di Papua, suruh kibarkan bendera, tidak boleh lebih tinggi dari ini. Itu kita menangis. Sebagai orang Papua, sebagai orang Melanesia, kita menangis. Itu. Kenapa sosok Gus Dur itu coba dari dulu kah? Soeharto Jaya, terus masuk ke belakang-belakangnya, tidak pernah. Ya contoh kecil saya kemarin ini, bagaimana TNI mutilasi penduduk, ada 4 orang di Timika. Presiden datang di sini, di Sentani, dia ke Timika. Apakah dia duduk bicara? Lebih jahat daripada Ferdy Sambo bunuh Joshua. Itu ditembak saja. Kalau ini mutilasi. Bukan sapi, Pak. Bukan ini. Tapi apakah punya hati? Kalau Gus Dur masih hidup, kalau dilakukan seperti itu ya Gus Dur pasti beda. Pasti Gus Dur turun tangan, dia ambil alih masalah itu. Jadi saya baru lihat bahwa seketika orang duduk, keluarga korban dan lain-lain ini duduk bicara itu. Orang hanya tunggu keadilan dari Tuhan. Karena sosok pemimpin yang seperti Gus Dur itu tidak akan pernah ada dalam sejarah. Ya saya tidak tahu seperti Yeni White dan lain-lain dan dia punya adik-adik yang Gus Dur punya anak itu. Apakah ada benih atau bibit dari Pak Gus Dur ini masih ada di mereka atau tidak? Itu yang berbicara untuk Papua. Kita bisa lihat orang yang duduk di DPR RI, di pemerintahan, orang Jakarta, ya orang Papua juga duduk di Jakarta juga diam. Tapi yang hari ini hanya bisa berbicara untuk Papua itu seperti Haris Asap, Lokataru dan lain sebagainya. Ya tapi kalau bicara Papua ya tetap dia juga diancam. Gitu. Jadi susah, apalagi banyak yang dibilang orang Papua dipindahkan ke Manado. Iya toh, kan beliau tahu siapa yang bilang. Ada juga suruh pindahkan ke negara Pasifik saat. Sedangkan ini Tuhan Allah taruh, tidak mungkin orang Papua atau orang apa datang suruh orang Jawa, kamu pindah semua ke Malaysia. Pergi gabung, kamu punya ras Melayu ada di sana. Tidak mungkin. Karena itu orang yang sudah berakar, sudah beranak cucu, itu Tuhan Allah taruh untuk orang Jawa tinggal di pulau itu. Sedangkan ini orang Jawa ini datang lagi baru bicara orang Papua kamu pindah ke Manado. Terus orang Manado pindahkan ke Jayapura. Terus orang Jayapura Papua ini pindahkan ke, tidak bisa. Ini pemimpin yang hari ini berpikir bisa seperti itu loh kakak. Ya, mereka tidak pernah, ya tahu saja tidak pernah, kulit-kulit saja tidak pernah, apalagi sampai ke dalam. Ke dalam itu. Jadi guys, saya lebih banyak usia itu habis di Papua. Saya masih bujang datang ke sini. Dan saya tidak mau ada di luar, tapi masuk ke dalam jantung kebudayaan, hati, keluarga, dengan membawa satu saja yang dibawa, hati. Sehingga saya punya banyak keluarga yang bisa dirasakan di dalam
tagline wawancara sekarang ini juga begitu mengalir. Ada emosi, ada rasa ini. Baik guys, terima kasih banyak. Nanti kita lanjut lagi. Ada tema-tema lain lagi. Selamat.